Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aurora Maulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman pada masa dewasa, kemudian penelitian tahapan-tahapan perkembangan agama untuk memenuhi tugas dari psikologi agama. Yang pertama ada keberagaman pada masa dewasa. Pada masa dewasa umumnya telah mencapai kematangan secara psikologis, sosial maupun secara ekonomis. Namun tidak demikian halnya dengan kehidupan beragama. Nah, hal ini tuh terlihat dari ciri-ciri kehidupan beragama pada masa kanak-kanak yang dibawa ke masa dewasa. Kemudian ciri ini juga mengindikasikan suatu bentuk kurang matangnya kehidupan dalam beragama. Alport mengatakan terdapat 6 kriteria sebagai indikasi kehidupan beragama yang matang. Yang pertama itu ada terdiferensiasi dengan baik. Nah, ini tuh dimana ketika seseorang mampu menerima agama secara kritis. Kemudian yang kedua ada dinamis. Nah, ini merupakan ciri yang penting yang dapat membedakan kehidupan beragama yang matang dan yang tidak. Kemudian yang ketiga ada konsisten, di mana adanya keselarasan antara tingkah laku seseorang dengan nilai moral dalam agamanya. Kemudian yang keempat ada komprehensif, ya. Nah, itu diartikan bahwa agama yang dianut itu seseorang mampu menjadi filsafat kehidupannya. Kemudian yang kelima ada integral. Nah, ini merupakan kehidupan beragama yang telah dijadikan sebagai bagian dari integral dari seluruh aspek dalam kehidupan seseorang. Kemudian yang keenam ada heuristik. Ini tuh menyadari adanya keterbatasan dalam kehidupan beragama. Nah, selanjutnya itu ada penelitian tahapan-tahapan perkembangan agama. Para ahli psikologi agama telah melaksanakan berbagai macam penelitian. Nah, penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek keagamaan, yaitu ada konsep Tuhan, konsep doa, dan juga identitas agama. Nah, yang pertama itu ada konsep Tuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harms pada tahun 1944 mengatakan terdapat 3 tahap perkembangan anak dan remaja. Yang pertama itu ada tahap dongeng. Nah, tahap ini tuh terjadi pada usia 3-6 tahun. Anak menggambarkan Tuhan seperti cerita di dalam dongeng yang dia dengar, seperti bersayap, raksasa, atau juga hantu. Yang kedua ada tahap realistik. Nah, tahap ini tuh terjadi pada usia 7-12 tahun. Pada usia ini mereka sudah memiliki peningkatan intelektual, namun pemahaman kognitifnya masih konkret. Jadi gambar anak tentang Tuhan tuh masih bersifat konkret. Jadi contohnya kayak anak itu menggambarkan Tuhan seperti manusia yang mempunyai mata, tangan, kaki, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada tahap individualistik. Nah, ini tuh terjadi pada usia 13-18 tahun, di mana terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu anak-anak yang memiliki gambaran Tuhan dengan mengikuti gambaran Tuhan secara formal dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu yang memandang Tuhan sama dengan gambaran yang bersifat mistik, itu kayak cahaya, awan. Kemudian yang ketiga itu ada anak-anak yang lebih memperhatikan simbol-simbol keagamaan dalam menggambarkan Tuhan. Nah, selanjutnya itu ada konsep doa. Hasil penelitian dilakukan oleh Long menunjukkan adanya keterkaitan antara umur dengan konsep doa yang dilihat melalui 3 tahapan. Yang pertama itu terjadi pada usia 5-7 tahun. Nah, di mana pola pemahaman tentang doa itu masih bersifat global dan belum terperinci. Pada tahap ini tuh umumnya anak-anak berdoa menggunakan doa-doa yang dipelajari dari guru dan juga orang tuanya. Kemudian pada tahap kedua ini terjadi di usia 7-9 tahun. Nah, di sini tuh anak telah memberikan konsep doa secara jelas dan terperinci, tapi masih bersifat konkret gitu. Jadi permintaan pada umumnya itu masih berorientasi pada diri sendiri. Tahap ketiga ini terjadi di usia 10-12 tahun. Nah, konsep anak tentang doa mulai jelas dan juga terperinci. Doa dipandang sebagai suatu bentuk komunikasi dan percakapan dengan Tuhan.
Nah, selanjutnya itu ada identitas agama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atkin menunjukkan adanya 3 perkembangan. Yang pertama itu sampai di usia 7 tahun, konsep anak tentang kelompok beragama masih bersifat global, jadi belum terdiferensiasi. Kemudian yang kedua itu di usia 7 sampai 9 tahun menunjukkan bahwa anak telah mampu mengklasifikasikan kelompok-kelompok keagamaan gitu, misalnya kayak dilihat dari tempat ibadahnya suatu agama. Kemudian yang ketiga di usia 10 sampai 12 tahun anak sudah menunjukkan pendekatan abstrak terhadap kelompok beragama, misalnya berdasarkan keyakinan ajaran-ajaran gitu atau konsep-konsep tentang ketuhanan. Dapat disimpulkan hasil yang telah dijelaskan bahwa kehidupan beragama ini mengalami proses perkembangan yang selaras dengan aspek-aspek psikologis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.